Bayangkan, sebuah kota terpahat langsung dari batu gurun yang membara, terletak di tengah Yordania yang tandus. Petra berdiri bisu. Namun dulunya, ia adalah pusat kekuasaan, perdagangan, dan kekayaan. Kini, Petra menjadi saksi bisu kemegahan yang terkubur dalam debu waktu. Siapa yang membangunnya? Mengapa kota sebesar ini bisa menghilang begitu saja? Dibangun oleh bangsa Nabatea sekitar abad keempat sebelum Masehi. Petra bukan sekadar kota, ia adalah mahakarya yang terpahat dari batu merah. Bangsa Nabatea adalah pengembara gurun yang menjadi penguasa jalur rempah dunia. Dari Yaman hingga Laut Tengah, dari India hingga Roma, kekayaan mengalir ke Petra. Mereka tak membangun kota di atas tanah, mereka membentuknya langsung dari batu. Petra bukan hanya indah, ia juga canggih. Saluran air yang rumit membawa air segar ke tengah gurun kering. Sistem bendungan dan pipa tersembunyi menunjukkan kecanggihan teknik Nabatea. Al-Hasneh, gedung harta karun, bukan sekadar bangunan, tapi simbol spiritual dan kekuasaan. Semuanya dibangun tanpa semen, hanya pahat, waktu, dan ketelitian. Petra menjadi panci peleburan perdagangan global. Sutra dari Cina, rempah dari India, kemenyan dari Arabia, dan emas dari Afrika, semua lewat di sini. Pasar Petra ramai, suara berbagai bahasa menggema. Tahun 106 Masehi, Petra ditaklukkan Roma, namun kekaisaran tidak menghancurkannya. Mereka justru menyerap dan memperkuat keunikan Petra. Namun, semua kejayaan pasti menemui senja. Abad keempat hingga keenam Masehi, serangkaian gempa besar mengguncang Petra. Sistem air hancur, perdagangan bergeser ke laut. Petra terlupakan. Selama lebih dari 1000 tahun, Petra hanyalah nama yang tertulis samar dalam kitab-kitab kuno. Tahun 1812, Johann Ludwig Burckhardt, seorang penjelajah Swiss, menyamar sebagai musafir Arab. Ia menembus celah Sikh dan menemukan keajaiban dunia yang telah lama hilang. Petra bukan mitos, ia nyata. Penemuan ini menggemparkan dunia arkeologi dan membuka gerbang ke masa lalu. Hari ini, Petra dikunjungi jutaan orang tiap tahun. Namun pesona itu membawa ancaman baru: erosi, vandalisme, dan perubahan iklim. Petra adalah puisi yang ditulis di batu. Ia berbicara lewat keheningan dan bayang-bayang. Dan selama kita peduli pada sejarah, suara-suara dari masa lalu akan terus hidup, menggema dari sela-sela gurun yang tak pernah benar-benar sunyi. Ketika langkah terakhir para saudagar meninggalkan Petra, yang tersisa hanyalah gema. Dinding-dinding batu mulai kehilangan suaranya. Tak ada lagi doa-doa yang terpantul dari altar. Tak ada lagi nyala lentera yang menari di dinding makam. Namun, Petra tidak sepenuhnya mati. Di balik bayang-bayang tebing dan liang-liang tersembunyi, sisa-sisa kehidupan bertahan. Kelompok-kelompok Badui menjadikan reruntuhan ini sebagai tempat tinggal sementara. Mereka membangun tenda di antara bangunan suci, menyalakan api di kaki makam para raja. Petra berubah dari kota kekaisaran menjadi tempat perlindungan bagi kaum pengembara. Mereka tidak tahu bahwa langkah mereka menjaga Petra dari lenyap total. Karena jika bukan karena mereka, mungkin dunia tak akan pernah mengenal lagi kota batu yang hilang ini. Itulah sejarah kota peradaban hilang yang terkubur di gurun. Jika kalian menyukai video-video tentang sejarah seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya.